Halo selamat siang saudara, Kompas Siang edisi Rabu 12 Februari 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Selain 5 informasi utama tadi, Kompas Siang juga akan hadir dengan informasi tentang sejumlah tenaga honorer yang mengalami pemutusan hubungan kerja sebagai imbas dari efisiensi anggaran. Selain itu juga ada informasi tentang aktivitas penyeberangan wisata di Pelabuhan Rakyat Padang Bayi, Kabupaten Karangasem, Bali tutup. Angin kencang dan gelombang tinggi membuat aktivitas pelayaran berisiko bagi keselamatan penumpang. Bersama saya Harjuno Pramudito, kita jelang Kompas yang selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Hari ini Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Fadlillah dilantik Mendagri Tito Karnavian dalam rapat paripurna istimewa di Gedung DPR Aceh. Rapat paripurna DPR Aceh tahun 2025 dengan agenda pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan Gubernur Aceh masa jabatan tahun 2025-2030 dibuka oleh Ketua DPR Aceh Zul Fadli. Aturan ini tertuang dalam pasal 69 yang berbunyi pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan Gubernur Wakil Gubernur dilakukan Menteri Dalam Negeri atas nama Republik Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Syariah Aceh dalam rapat paripurna DPR Aceh. Sebelumnya, Komisi Independen Pemilihan Aceh resmi menetapkan Muzakir Manaf Fadlillah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih hasil Pilkada 2024 dalam pleno terbuka Kamis lalu. Kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dan juru kamera Janifan Prapta di Banda Aceh, Aceh. Asri, untuk saat ini bisa Anda gambarkan bagaimana prosesi pelantikan dari Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh? Ya Juno, prosesi pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih periode 2025-2030 Aceh ini sudah dilakukan. Prosesi ini diawali dengan pembukaan sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, kemudian dilakukan sumpah terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih Muzakir Manaf dan Fadlullah, kemudian ada penyematan dan ini pelantikan ataupun juga pembacaan sumpah sampai dengan pelantikan ini dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam hal menjadi perwakilan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Kemudian pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh bangsa, mulai dari Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Yusuf Kala, kemudian juga ada beberapa jajaran atau deretan kabinet merah putih yang hadir, ada Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Hasya, kemudian juga dihadiri pula oleh pejabat-pejabat ataupun kepala daerah baik itu wali kota maupun juga bupati se-Aceh. Nah, tadi juga Gubernur terpilih Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem ini sudah memberikan pidato pertamanya. Nah, di hadapan saya sekarang, Juno dan saudara, ada banyak sekali masyarakat Aceh yang ingin menyaksikan langsung pelantikan dari Gubernur terpilih dan juga Wakil Gubernur terpilih. Mereka menyaksikan melalui monitor yang disediakan di luar dan menyambut dengan hangat, dengan meriah kepemimpinan yang baru yang dipimpin oleh Muzakir Manaf dan juga Fadlullah. Kemudian dari pasangan ini punya visi misi yang menitik beratkan pada kesejahteraan masyarakat, pembangunan ekonomi dan juga penguatan syariat Islam di Aceh. Lebih lengkap mengenai program kerja Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih ini apa saja selama kedepannya menjabat 5 tahun ke depan, saya akan bertanya langsung kepada juru bicara Gubernur Aceh Muzakir Manaf, Teku Kamaruzaman atau yang akrab disapa Amponman. Ampon, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampon, saya sempat baca-baca juga ada 4 poin utama yang jadi visi misi ataupun juga yang akan nantinya dijalankan dalam program pemerintahan Pak Muzakir Manaf dan juga Fadlullah. Bisa dijelaskan apa saja? Ya, salah satunya itu adalah meningkatkan investasi yang bersih ya, yang bersih dan berkelanjutan. Yang kedua ada pertambangan yang ramah lingkungan ya. Yang ketiga pengangguran, kemiskinan ya, pengentasan kemiskinan yang menjadi memang selama ini kan Aceh itu menjadi daerah termiskin di Sumatera. Jadi ini memang harus ada program yang cukup intensif ke arah situ ya. Yang keempat adalah penegakan syariat Islam. Yang ini akan bertumpuk pada peningkatan kapasitas dari pesantren-pesantren yang ada, lembaga-lembaga daya ya, dan guru-guru ngaji. Titik berat di sini adalah peningkatan pada akhlakul karimah.
sehingga ke depan kita harapkan generasi muda Aceh itu lebih berakhlakul karimah. Baik, ini yang menarik juga yang tadi disebutkan oleh Ampon adalah soal pengentasan kemiskinan yang menjadi PR utama di Aceh. Dalam waktu dekat ada target yang ingin dilakukan, misalnya mungkin akan membuka lapangan pekerjaan atau menguatkan UMKM begitu. Ya, salah satu upaya ya tentunya dengan datangnya investasi, ya membuka lapangan kerja itu tentunya dengan adanya investasi tentu membuka lapangan kerja, dan kita akan melakukan stressing pada ekonomi kerakyatan mikro maupun makro, sekaligus tentu yang paling menyentuh kehidupan adalah industri rumah tangga. Ini akan kita jadikan sebuah target usaha ke depan yang akan kita support mereka untuk dapat lebih mempekerjakan lebih banyak orang. Dari Pak Muzakir Manaf atau Pak Mualim ya yang disapa Pak Mualim, ini ada pesan yang disampaikan nggak begitu Ampon kepada masyarakat Aceh saat ia ditetapkan kemarin terpilih sebagai gubernur periode 2025-2030? Saya kira yang pertama paling dia ingin sampaikan adalah mari kita sama-sama rakyat Aceh semua bersatu padu yang mendukung pemerintahan Muzakir Manaf dan Fadlullah ini, ya agar Aceh kita bisa bawa keluar daripada kemiskinan, bisa lebih sejahtera di masa depan. Ini hanya bisa kita lakukan dengan cara bersama-sama. Kita ingin seluruh komponen rakyat Aceh yang dulu berseberangan, mari kita bersatu untuk bangun Aceh. Dan ini tentu kita butuh juga dukungan dari pemerintah pusat agar ada perhatian yang lebih untuk Aceh. Baik, terima kasih Ampon sudah berbagi dan waktunya untuk Kompas TV. Selamat sekali lagi, selamat bertugas dan semoga nanti yang diharapkan atau ditargetkan ini bisa tercapai. Terima kasih Ampon. Dan saudara, dari pelantikan ini ada beberapa rangkaian maupun juga kegiatan yang akan dilakukan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh terpilih nantinya. Nah, kenapa pelantikan ini dilakukan duluan begitu, tidak sesuai atau tidak sama, tidak bersamaan dengan kepala daerah lainnya atau pelantikan gubernur lainnya? Ini sesuai dengan peraturan pada peraturan nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh yang bersifat lex spesialis. Kemudian juga ini sudah ada permintaannya kepada Presiden Prabowo untuk kemudian akhirnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian ini melakukan pelantikan lebih dulu untuk gubernur dan wakil gubernur Aceh. Nah, nantinya setelah pelantikan tentu saja akan ada retreat ataupun juga ini berupa pelatihan yang akan dilakukan di Magelang sebagaimana juga yang sudah dilakukan pada menteri-menteri Kabinet Merah Putih yang sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Nah, ini nantinya juga akan dilakukan atau diikuti oleh gubernur dan wakil gubernur terpilih Aceh, Muzakir Manaf dan Fadlullah pada tanggal 22 sampai dengan 28 Februari 2025 di Magelang. Tadi yang disampaikan juga oleh juru bicara Gubernur Aceh, Teuku Kamaruzzaman atau Amponman, yang menjadi perhatian khusus ataupun juga yang menjadi keinginan besar dari gubernur dan wakil gubernur Aceh terpilih adalah persatuan dari Aceh itu sendiri. Yang disampaikan juga tadi seperti itu, dan kalau kita melihat situasi sekarang, masyarakat yang hadir menyambut pemerintahan atau kepemimpinan yang baru di Aceh, ini tentu suasananya sangat hangat, hikmat dan juga sangat meriah. Masyarakat Aceh menyambut dengan antusias kepemimpinan yang baru Muzakir Manaf dan Fadlullah sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh tahun 2025-2030. Kembali ke Anda Juno di studio. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Asri Gunawan dari Banda Aceh, Aceh.